Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, terutama subscriber? Semangat terus untuk berkarya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Sahabat semua yang sudah monet, selamat menjadi partner YouTube. Itulah awal kita menjadi seorang YouTuber. Dan juga buat yang masih mengejar syarat monetisasi, semangat aja, karena kalau sudah waktunya nanti kita akan monet juga. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang keterkejutan. Kenapa saya bilang keterkejutan? Saya akan jelaskan. Simak terus. Saya kalau belajar itu pasti siapapun tutorialnya saya amati, bahkan saya lihat dan saya dengarkan. Dari berbagai tutorial saya menemukan bagaimana cara kita menjadi YouTuber yang bisa membuat channel kita berkembang. Ada juga yang memberikan arahan bahwa channel biasa pun itu bisa monet. Ada juga yang mengharamkan sebuah metode ini nggak boleh, ini merusak. Pokoknya semuanya saya pelajari. Nah, kebetulan ada salah satu channel yang saya ikuti dari awal dan inspirasinya ya saya gunakan juga gitu ya. Channel tersebut akhir-akhir ini itu tidak muncul di notifikasi. Padahal kan dia itu rajin. Bahkan setiap hari kadang 2 video itu muncul. Nah, saya penasaran kemana ini. Apa tahu kan channelnya itu ada gitu ya, tapi kebetulan uploadnya sekarang jarang. Nah, saya cari, saya ketik nama channel. Nah, setelah diketik kan muncul. Nah, cuma ketika saya lihat logonya tetap sama gitu ya. Kemudian ada tambahan. Ada tambahan di ujung. Yang biasanya tidak ada, sekarang ada tambahnya. Jadi ada tambah angka gitu. Nah, saya penasaran, saya buka videonya. Saya buka channelnya dan memang ternyata yang punya channel ya masih konten kreator yang dulu ya yang saya ikuti. Cuma di situ videonya sedikit, kemudian subscribernya baru 1000 lebih. Nah, sementara yang saya tahu bahwa channel beliau ini sudah hampir 83.000 gitu ya subscribernya saja. Kontennya pun banyak. Nah, penasaran kan? Saya lihat satu persatu, kenapa ini channelnya kok berubah. Nah, di situ saya membuka salah satu video yang terbaru, dan kebetulan di video terbaru ini jadi beliau ini kehilangan channelnya yang sudah dibangun gitu ya dari 2019. Kemudian sekarang 2024 hilang begitu saja. Nah, ini kan membuat saya kaget juga gitu ya. Kok bisa-bisanya beliau aja yang udah saya ikuti ya sejak lama, tapi saat ini beliau itu bisa kehilangan channelnya. Di situ saya ikut merasakan bahwa beliau ini ya sedih gitu ya. Sedih, ada rasa kecewa, ya ada rasa ya pokoknya campur aduk lah. Karena channel yang sudah dibangun dari nol, kemudian udah berkembang, ya tiba-tiba harus hilang begitu saja karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapakah nama channelnya? Sahabat pasti tahu channel tersebut karena sering muncul gitu ya di beranda. Yaitu namanya channel Hidayah Record. Hidayah Record ini dimiliki oleh
orang Indonesia gitu ya yang berada di Arab Saudi, dan beliau bekerja di sana. Asli beliau dari Madura, tapi sekarang bekerja di Arab Saudi, dan dia membuat channel dan memberikan informasi-informasi tentang YouTube kepada pemula. Beliau ini kan menyampaikannya ya secara sederhana gitu ya, dan kalau menurut saya ya mudah lah gitu dipahami bagi pemula yang memang masih pemula banget. Nah sekarang beliau kehilangan channelnya, jadi ya sudah besar, sudah mendapatkan gaji, tapi sekarang hilang begitu saja. Jadi begitu mudahnya gitu ya di dunia digital ini orang mengambil apa yang sudah kita rintis, apa yang kita sudah bangun. Nah kemudian setelah saya melihat videonya, melihat penjelasannya, nah saya tanya di kolom komentar. Saya tanya di kolom komentar, intinya begini, Kak, bagaimana supaya channel kita ini tidak hilang kan gitu ya. Karena ini ya pasti semua sahabat juga kan merasa was-was, khawatir kalau nanti justru channel kita lah yang hilang. Sudah kita bangun, sudah kita ya rawat gitu ya, tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, siapa tahu kan dari pengalaman beliau itu ada ilmu yang bisa kita ambil. Ya, dari komentar tersebut 1 jam kemudian beliau balas. Nah, saya screenshot ya balasannya, mungkin bisa dilihat ya. Nah, pertanyaan saya begini, supaya channel aman bagaimana, Kak? Kadang saya nyebutnya Pak Haji gitu ya, kadang Kak gitu ya. Nah beliau menjawab, hati-hati kalau ada kiriman link atau sebuah aplikasi jangan diklik. Nah ini poin penting yang beliau kirimkan melalui komentar ya, atau balasan yang beliau kirimkan melalui komentar yang saya sampaikan. Sahabat pasti pernah mendengar, jangan klik link, jangan klik link kalau masuk ke WA atau ke kolom komentar. Pokoknya kan sekarang mah bisa aja kalau kita YouTuber masuknya ke komentar di video atau ke WA kita juga. Nah itu kan sering ada link yang masuk ke WA. Nah disinilah memang kita ya yang namanya tanpa sengaja juga bisa gitu ya keklik, atau memang kita penasaran klik link itu, ya tiba-tiba link itu justru mencuri data kita. Karena kan kejadiannya bisa begini ya, kita itu punya email tapi untuk semua kegiatan yang kita lakukan ya di internet, apakah itu email WA, email HP, Facebook gitu ya, atau email YouTube. Jadi satu paket. Nah ini kalau satu email ini ketika dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu semua yang kita miliki di dunia maya akan hilang begitu saja, atau istilahnya lenyap gitu. Facebooknya tidak bisa digunakan, YouTube-nya juga akan hilang, bahkan ya WA pun sama gitu ya, itu nggak bisa dipakai lagi. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang ya tadinya kita nggak tahu gitu ya, tadinya kita anggap nggak akan terjadi, ya tiba-tiba terjadi seperti itu. Jadi Bang Hidayah Record ini, beliau ya meskipun memang saya yakin sudah tahu gitu ya bagaimana bisa hilang gitu ya, atau aktivitas kita di YouTube itu bisa terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kan kalau ada unsur tidak sengaja keklik, nah itu juga ya gitulah. Jadi sahabat, Bang Hidayah Record sekarang sudah membangun lagi channel baru gitu ya. Kemudian beliau sekarang sudah
mengawali lagi aktivitasnya. Meskipun saya lihat ketika beliau menyampaikan materi-materinya ya ada sedih gitu ya, ya kecewa gitu. Karena katanya nggak bisa dikembalikan. Jadi YouTube beliau itu nggak bisa dikembalikan sampai saat ini. Maka bangun kembali channelnya. Ya buat sahabat, kalau ingin mendukung kembali Bang Hidayah Record, sekarang pakai angka 2 ya, Hidayah Record 2. Silakan berkunjung ke channelnya, kemudian berikan support dan juga berikan komentar di sana. Karena beliau orang baik gitu ya, memberikan ilmu-ilmunya dari pengalaman-pengalaman yang beliau real alami sendiri. Nah, jadi pengalaman siapapun yang terjadi di dunia maya ini kita harus jadikan pelajaran agar ke depan kita pun ya minimal bisa hati-hati, kemudian bisa menggunakan dunia sosial ini dengan positif, karena kejahatan itu ada di mana saja. Karena ya orang untuk mencari hal yang sifatnya duniawi itu ya dengan berbagai cara. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hilangnya channel Bang Hidayah Record adalah bagaimana caranya supaya kita tidak langsung percaya terhadap orang yang mengirimkan sesuatu kepada kita dan itu kita sendiri nggak tahu apakah link atau aplikasi. Karena ya itulah. Ya, gitu sahabat. Jadi keterkejutan saya hari ini seperti itu. Jadi channel besar pun yang sudah memberikan motivasi ilmu kepada pemula sekarang hilang. Istilahnya dihack. Maka solusinya ya sampai detik ini ya kita harus hati-hati aja gitu ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau ada link yang masuk ke WA atau ke Facebook atau ke media sosial kita, maka jangan langsung percaya. Atau ada aplikasi yang mengatasnamakan apapun itu dan biasanya kita langsung klik. Sekarang coba berhati-hati aja. Jadi ya kita kehati-hatian itu yang ditamakan. Sahabat semua, semangat aja terus. Kejar ketercapaian monetisasi. Nah, YouTube lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.